Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat dimanapun berada. Perkenalkan, saya Muhammad Husaini SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 7 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fasilitator Bapak Enjang Sarip Hidayat dan pengajar praktik Bapak Syamsir Kamal. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru berorientasi pada kebutuhan murid. Keputusan tersebut terkait dengan tujuan pembelajaran, cara merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Selain itu, pembelajaran berdiferensiasi juga diartikan adalah usaha guru dalam menyesuaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid berdasarkan perbedaan kesiapan, minat, dan profil belajar murid dengan diferensiasi yang berfokus pada konten, proses, dan produk. Lalu, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus memperhatikan keputusan yang dibuat terkait pada tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Guru mampu menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid, lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, kemudian manajemen kelas yang efektif, dan penilaian berkelanjutan. Selain itu, juga memperhatikan karakteristik iklim pembelajaran di kelas dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama, kehadiran setiap orang dihargai. Yang kedua, setiap orang di kelas saling menghargai. Lalu, murid merasa aman baik fisik maupun psikis. Yang selanjutnya, ada harapan bagi pertumbuhan murid. Lalu, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan. Yang selanjutnya, ada keadilan dalam bentuk yang nyata. Dan yang terakhir adalah guru dan murid berkolaborasi untuk pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal? Yaitu, guru dapat mempertimbangkan dan melakukan pemetaan kebutuhan murid berdasarkan 3 aspek sebelum membuat perencanaan pembelajaran, yaitu ada kesiapan belajar murid atau readiness, lalu minat murid, dan profil belajar murid. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Guru perlu mengidentifikasi kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, atau keterampilan yang baru. Yang selanjutnya adalah minat murid. Guru memberikan pilihan dan kesempatan kepada muridnya belajar sesuai dengan minatnya. Belajar sesuai minat dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Guru mengenal profil belajar murid untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien, di mana dalam profil belajar murid ini itu disesuaikan dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Kemudian, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kemudian, mengidentifikasi pengetahuan awal. Lalu, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Kemudian bisa juga dengan berbicara bersama guru murid sebelumnya. Lalu, membaca rapor murid di kelas sebelumnya dan menggunakan berbagai penilaian formatif dan asesmen awal.
Kemudian, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan pada 3 aspek berikut, yaitu diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk, di mana guru bisa memilih salah satu diferensiasinya atau mengkombinasikan dua ataupun ketiganya dari diferensiasi ini. Yang pertama, diferensiasi konten, di mana berkaitan dengan apa yang guru ajarkan seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Yang selanjutnya, diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan yang terakhir adalah diferensiasi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Lalu, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul lain? Tentunya ada, di mana masing-masing modul dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dengan modul pembelajaran berdiferensiasi ini. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 2.1, yaitu untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, keterkaitan modul 1.2 dengan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Kemudian keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Untuk pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Dan keterkaitan modul 1.4 dengan modul 2.1 dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Dan yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu pembelajaran berdiferensiasi merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid, mengakomodir kebutuhan belajar semua murid yang beragam ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa setiap murid memiliki kodrat, kekuatan, dan potensi yang berbeda. Nilai yang melekat pada guru yaitu mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid merupakan modal utama dalam melaksanakan peran guru sebagai pemimpin pembelajaran dan mewujudkan kepemimpinan murid yang sejalan dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan strategi dalam mewujudkan visi guru penggerak, dan pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif sekolah. Akhir kata, jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.